Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal review salah satu drama Korea yang sebenarnya udah tamat dari bulan April kemarin, tapi aku baru selesainya belum lama ini. Judulnya Hai Bye Mama. Drama ini sebenarnya udah tayang dari akhir Februari 2020 dan tamat di akhir April 2020 kemarin. Totalnya ada 16 episode. Di sini pemainnya ada Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung, sama Go Bo Gyeol. Nah, kalau Kim Tae Hee ini udah lumayan terkenal ya di dunia perdrakoran karena dia juga udah lama main drama. Kalau seingat aku sebelum main di Hai Bye Mama ini, dia juga main di Yongpal, terus di Lavin Harvard juga, sama sempat main di Starway to Heaven. Terus di sini Kim Tae-hee ini berperan sebagai Chayuri, dia tuh seorang ibu. Nah, pemain selanjutnya ada yang namanya Lee Kyu Hyung. Aku belum terlalu banyak tahu dia main di drama apa aja, tapi setahu aku dia sempat ikut main di drama Korea yang judulnya Prison Playbook. Nah, si Lee Kyu Hyung ini di sini berperan sebagai Cha Gong-hwa. Dia ini suaminya dari Chayuri. Kemudian ada tokoh lain namanya Oh Min Jong. Oh Min Jong ini diperanin sama Go Bo Gyeol. Nah, sejujurnya aku belum familiar ya sama si Go Bo Gyeol ini, dan baru bener-bener ngeh ada dia itu ya di drama Hai Bye Mama ini. Jadi baru kenal lah ceritanya. Terus si Oh Min Jong ini di sini berperan sebagai istrinya Cho Gang Hwa setelah Chayuri meninggal. Nah, karakter yang gak kalah penting itu anak perempuan imut umurnya 5 tahun, dia itu anaknya Chayuri dan Cho Gang Hwa, namanya Cho So Woo. Kalau ngomongin genre, drama ini tuh termasuk ke dalam genre fantasi, terus ada keluarganya juga, tapi ada komedinya juga. Nah, yang namanya drama fantasi ya, berarti nggak perlu banyak terlalu mikir dan nggak perlu banyak pertanyaan kenapa. Soalnya di sini kan nyeritain tentang orang yang udah meninggal selama 5 tahun, tapi tiba-tiba dia dapat kesempatan buat hidup lagi, jadi manusia lagi, buat nyelesain urusan-urusannya di dunia yang belum selesai. Ya semuanya juga tahu lah ya kalau itu pasti nggak mungkin kejadian gitu. Tapi balik lagi, namanya juga fantasi, apapun bisa terjadi. Yang penting kita di sini cuma perlu nikmatin acting pemainnya yang keren-keren banget, nikmatin alur ceritanya, sama ambil pesan moral yang bisa didapat dari film ini. Karena menurut aku tuh banyak banget pesan moral yang bisa diambil. Oke, lanjut ke isi cerita ya. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang Chayuri yang dia harus meninggal dalam keadaan hamil besar karena kecelakaan. Padahal dia udah tinggal nunggu detik-detik melahirkan aja gitu. Nah, pas hari dia kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit, dia tuh udah minta tolong ke dokternya supaya diusahain lebih menyelamatkan anaknya walaupun dia harus meninggal. Singkat cerita, Chayuri ini meninggal gitu, dan pasti kematiannya itu bikin orang-orang sekitarnya sedih ya, keluarganya sedih, sahabatnya juga sedih, terus juga suaminya apalagi ya. Ya suaminya sampai saking sedihnya dia sampai merasa bersalah dan sampai depresi gitu. Ya wajar aja sih dia ngerasa bersalah, soalnya dia udah kehilangan orang yang paling dia cintai. Terus pas hari dimana Chayuri meninggal, dia itu lagi mengoperasi pasiennya. Jadi si suaminya ini seorang dokter di rumah sakit itu, dokter yang terbaik ceritanya. Jadi dia ngerasa bersalah karena dia bisa nyelamatin pasien lain, tapi dia nggak bisa nyelamatin istri dia sendiri. Saking bersalah dan ngerasa kehilangan itu, dia sampai depresi dan akhirnya dia trauma sama yang namanya ruang operasi. Selama 5 tahun itu dia nggak berani masuk apalagi ngelakuin operasi, dia cuma mau ngelayanin rawat jalan aja gitu. Selain suaminya yang merasa kehilangan dan menyesal, kan tadi ada keluarganya, sahabatnya, itu masing-masing punya penyesalan sendiri dan kayak belum menerima gitu kalau si Chayuri itu dia meninggal. Nah, di sisi lain, Chayuri yang udah meninggal itu ternyata juga punya rasa
penyesalan juga karena harus cepat-cepat pergi dari dunia. Jadi di sini tuh ceritanya, di drama ini tuh diceritain kalau orang yang udah meninggal itu ternyata arwahnya nggak langsung naik ke langit dan reinkarnasi, tapi kalau arwah itu ngerasa belum ikhlas buat pergi dengan tenang atau masih ada urusan di dunia atau masih ada penyesalan-penyesalan, dia tuh bakalan terus jadi arwah gentayangan di dunia gitu, nggak bakal bisa reinkarnasi. Makanya Chayuri itu kan punya satu penyesalan. Penyesalannya itu adalah dia nggak bisa meluk anaknya sampai pas anaknya lahir gitu. Jadi dia tuh masih aja jadi arwah gentayangan, dan dia gentayangannya itu di deket anaknya terus, sama di keluarganya, sama di sekitar suaminya itu. Selama 5 tahun itu Chayuri masih ngikutin orang-orang terdekatnya ya. Dia ngikutin keluarganya yang masih belum ikhlas nerima kepergian dia, tahu gimana sedihnya ibunya ditinggal sama dia, terus juga dia tahu gimana sedihnya dan merasa bersalahnya suaminya si Cho Gang-hwa karena Chayuri udah meninggal. Walaupun di sini Cho Gang-hwa udah nikah lagi sama Oh Min Jong, tapi masih belum 100% gitu perasaannya ke Oh Min Jong. Masih ada perasaan bersalah, terus takut buat mencintai 100% si Oh Min Jong gitu. Alhasil si Cho Gang-hwa hubungannya sama Oh Min Jong tuh hambar banget gitu, karena mereka seringnya diem-dieman. Udah masih Oh Min Jong di sini karakternya digambarin sebagai perempuan yang nurut, terus pendiam gitu ya. Jadi ketemu Cho Gang-hwa yang diem, ya akhirnya sama-sama pendiam dan kurang adanya komunikasi di antara mereka gitu. Terus Chayuri juga tahu, karena selalu ngikutin anaknya juga ya, jadi tahu perkembangan anaknya, dan di sini dia sadar kalau si Cho Sowo itu agak beda gitu sama anak-anak lain. Di sini anaknya agak-agak lambat ngomong, mungkin karena nggak ada yang ngajak ngobrol ya, secara orang tuanya juga pendiam dua-duanya, jadi dia terlambat ngomong, terus juga terlambat ngikutin pelajarannya di TK. Nah, dan di sini Chayuri juga nyadarin sesuatu, kalau ternyata Cho Sowo itu bisa ngelihat hantu. Jadi kalau di TK, di sekolahnya, si Cho Sowo itu malah main gitu sama hantu anak kecil yang ada di TK itu. Terus si Chayuri akhirnya tanya tuh ke dukunnya ya. Jadi di tempat arwah-arwah berkumpul di situ ada dukun ceritanya, jadi yang jadi tempat konsultasi mereka. Kenapa nih si Cho Sowo bisa lihat hantu gitu? Ternyata kata dukunnya itu gara-gara Chayuri selalu nemenin dia dari Cho Sowo bayi, jadi energinya kayak keserap gitu. Itu yang bikin si Cho Sowo bisa lihat hantu. Dan kalau dibiarin gini bakalan sampai gede, bakalan selamanya Cho Sowo lihat hantu. Jadi Chayuri tuh ngerasa nggak mau Cho Sowo bisa lihat hantu, karena pasti bakal nyeremin dan nggak baik lah buat masa depannya Cho Sowo gitu. Dari situ Chayuri merasa tambah bersalah lagi ya, karena udah mah dia menyesal dia nggak bisa meluk Cho Sowo. Dia juga merasa bersalah karena gara-gara dia yang ngikutin Cho Sowo dari bayi sampai umur 5 tahun ini, Cho Sowo bisa lihat hantu. Nah, mungkin karena udah di puncak marahnya ya, akhirnya dia ngadu, maki-maki dewa gitu. Dia tuh marah ke dewa gitu. Dia teriak-teriak ke dewa, bilang kalau kenapa sih dewa tega banget misahin ibu dan anaknya gitu, bikin saya meninggal secepat ini saat saya belum bisa meluk anak saya. Intinya gitulah, pokoknya dia maki-maki dewa dalam keadaan marah yang banget. Dan tiba-tiba setelah dia marah-marah itu langsung keajaiban terjadi, dia berubah jadi manusia. Maksudnya dia bisa dilihat, dia bisa ngerasain badannya anget, dia bisa megang benda-benda, dan orang-orang bisa lihat dia gitu. Jadi sejak saat itu Chayuri langsung berubah jadi manusia, dan dia bingung dong ada perubahan di dirinya, dan dia konsultasi lagi sama dukunnya, dan kata dukunnya, iya kamu berubah lagi jadi manusia, tapi ada waktunya, cuma 49 hari kamu bisa jadi manusia. Nah, kalau misalnya kamu mau jadi manusia lagi, maksudnya biar si Chayuri balik lagi jadi manusia selamanya, Chayuri itu harus
bisa nempatin posisinya semula. Maksudnya dia harus menemukan tempatnya supaya dia bisa jadi manusia lagi. Sedangkan posisinya dia semula kan jadi istrinya si Chogangwa dan jadi ibunya Chosowo. Terus kenyataannya sekarang Chogangwa udah punya istri lain kan, namanya Oh Minjong tadi. Jadi dia tuh mulai dilema gitu, bakalan kayak gimana ke depannya. Kalau menurut aku sih drama ini bagus banget ya. Maksudnya dengan alur yang maju mundur itu sama sekali nggak bikin kita ngerasa bingung gitu. Ya alur mundurnya kan nyeritain waktu Chayuri masih hidup, masih pacaran sama Chogangwa, terus saat mereka nikah, terus hamil dan tahu impian-impiannya mereka berdua ke depannya gitu ya. Terus udah kayak gitu, alur majunya ya setelah si Chayuri ini jadi manusia lagi, hidupnya kelanjutannya kayak gimana gitu. Apakah dia bisa jadi manusia seutuhnya dengan dapetin posisinya itu selama 49 hari atau enggak gitu. Nah itu yang boleh kita lihat sama-sama ya nanti kalau misalnya kalian nonton. Terus kalau menurut aku ini juga jadi salah satu drama yang pemainnya tuh nggak ada yang jahat, semuanya baik-baik semuanya, dan kita juga bisa ngerasain emosi dari masing-masing pemain ya. Maksudnya kita bisa ada kadang berempati, terus kita bisa ngerti kenapa si karakter ini punya sifat yang kayak gitu gitu. Kita bisa ngerti banget pemikirannya Chogangwa yang kenapa bisa sesedih itu kehilangan Chayuri. Terus sempat ada egoisnya juga. Maksudnya ada di sana adegan yang ketika si Chogangwa udah tahu kalau Chayuri ini punya misi 49 hari, dia sempat yang bilang kalau ya udah kita balikin aja posisi kamu seperti semula gitu. Kan ada kesan egois ya di sana. Dia nggak mikir perasaannya Oh Minjong gimana, dia nggak mikir ada mungkin orang lain yang terluka atas keputusannya itu gitu. Terus juga kita bisa maklumin, kita bisa ngerti perasaan ibunya Chayuri yang ditinggal anaknya tuh sesedih apa ya. Namanya Chayuri itu anak kesayangan, kebanggaan orang tuanya juga. Terus orang tuanya juga lagi nunggu-nunggu kelahirannya karena ini adalah cucu pertamanya mereka gitu. Terus gimana sedihnya saat si Chayuri meninggal, terus si Chogangwa nikah lagi, mereka kayak otomatis bikin jarak kan, nggak mau mengganggu keluarga barunya Chogangwa. Jadi nahan-nahan rindu ke cucunya itu tuh sih cukup sedih sih kalau menurut aku ya. Terus di sini kita juga bisa ngerti dan berempati sama karakter Oh Minjong. Stigma tentang ibu tiri yang jahat itu sama sekali nggak ada di diri Oh Minjong ya. Karena di sini dilihatin banget walaupun Oh Minjong ini ibu tiri, tapi dia benar-benar tulus dan sayang banget sama si Chosowo. Bahkan dia sampai rela keluar dari kerjaannya cuma buat ngurusin Chosowo dari bayi dan juga ngurusin rumah tangga ya bareng sama si Chogangwa ini. Nah itu juga yang bikin si Chayuri itu ngerasa galau, ngerasa nggak enak. Di sisi lain dia pengen jadi istri dan ibu yang baik gitu dan juga jadi manusia seutuhnya. Tapi di sisi lain juga dia ngerasa nggak enak kalau harus ngerebut posisinya si Oh Minjong itu. Apalagi pada akhirnya dia tahu kalau si Oh Minjong ini ternyata juga berusaha mendekatkan Chosowo dengan neneknya atau dengan ibunya Chayuri dengan caranya Oh Minjong sendiri pastinya ya. Itu. Jadi pokoknya di drama ini tuh semua karakternya tuh benar-benar digambarin manusiawi dan relate banget lah. Maksudnya kalau aku atau kalian sebagai penonton dan dihadapin sama posisi yang sama, posisi kayak gitu pasti bakalan berpikiran dan ngambil keputusan yang sama juga kayak si karakter-karakter ini gitu. Pokoknya perasaan-perasaan seneng pas tahu Chayuri hidup lagi, tapi juga perasaan sedih, perasaan galau, perasaan gak enak itu yang bikin akhirnya
di hampir setiap episodenya itu bikin aku nangis, sedih, bercampur aduk lah ya emosinya gitu. Tapi nggak selalu sedih-sedihan sih di drama ini, juga kan ada unsur komedinya juga. Komedinya itu bisa didapat dari sahabat-sahabatnya Chayuri sama Cho Gangwa, itu bisa lumayan bikin suasana lucu juga sih. Terus juga selain itu arwah-arwah lain teman-temannya Chayuri yang juga pastinya punya penyesalan atau urusan masing-masing karena tahu Chayuri bisa jadi manusia. Akhirnya mereka nitipin masalahnya ke Chayuri supaya Chayuri bisa bantu menyelesaikan urusan atau beresin penyesalan mereka di dunia gitu, supaya mereka juga bisa reinkarnasi ya. Nah, itu sih salah satu yang lucu-lucunya dari drama ini. Kalau soal rating sih, selama tayang drama ini di Korea sana, ratingnya nggak terlalu tinggi banget ya. Ya cukup lah ya. Padahal kalau menurut aku, harusnya bisa dapet rating yang lebih tinggi lagi gitu. Aku pribadi sih berani ngasih rating ke drama ini tuh 8,5 lah ya. Karena emang sebagus itu gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba nonton deh drama Korea ini, karena ini recommended banget dari aku. Lumayan banyak pelajaran yang bisa diambilnya, terus juga banyak ya sedih-sedihnya juga, terus tapi tetap ada komedinya juga sih tuh. Oke, sekian dulu review aku kali ini. Kalau kalian udah pada nonton juga drama Hai Bye Mama, silahkan sharing di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dadah!